Hadap kanan, bersih. Gerak. Aklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat, Satu Pengurus Yayasan, Bapak Ibu Guru, dan teman-teman Alizar Pondok Labu yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi tentang tema Merdeka dari Perundungan. Ketika melihat sosial media dan internet, Instagram, TikTok, Twitter, apa yang kamu lihat? Mungkin kamu akan melihat hal-hal yang merepresentasikan coolness, sukses, beauty, dan seakan semua kesempurnaan hidup ada di situ. Karena mungkin kamu akan melihat, bayangkan, setelah scrolling Instagram 10 detik aja, mungkin self-esteem kita akan turun sekitar 50%. Dan itu bukan saya yang bilang, jurnal psikologi yang bilang. Karena kamu akan melihat ke sekeliling kamu. Mungkin kamu akan merasa kurang keren, kurang kaya, kurang cantik, karena kamu selalu akan membandingkan diri kamu dengan apa yang ada di sosial media. Sadar gak kamu? Ketika kamu merasa seperti itu, kamu sedang dibully oleh sosial media, atau bahkan, congratulations, you have bullied yourself. Don't worry, itu bukan salah kita, bukan salah kamu. Algoritma sosial media memang didesain bagi kita untuk menilai seseorang dari apa yang ditampilkan oleh diri kita. Am I right? Halo, saya Adi Mantra. I'm a 14-year-old architect. I'm a proud alumni.
SMP dan SMK Alizar, dan saya bisa bangga bilang saya arsitek dari perpustakaan sekolah kita tercinta. Dulu waktu saya umur kalian gitu ya, belasan tahun atau 20 tahun, kayaknya umur 40 tahun, itu tua banget. Tapi saya merasa biasa aja. Karena setiap saya ulang tahun, saya nggak merasa tambah tua, but I feel I grow young. Saya nggak merasa umur saya membatasi apa yang saya bisa lakukan. Bahkan Nabi Muhammad jadi nabi di umur 40. Berdiri di sini membuat saya flashback tentang perjalanan saya 25 tahun lalu di Alizar. Sampai sekarang tidak satu momen pun saya menyesal pernah berada di Alizar, karena itu membuat saya menjadi saya seperti sekarang. Selama itu saya sadari satu hal, seberapa tinggi, seberapa banyak prestasi yang kita buat, tidak akan pernah bisa cukup menyenangkan orang lain. Semakin banyak kita berhasil dan berprestasi, semakin juga banyak orang yang ingin kita jatuh. Contoh, waktu SMA, ketika saya memberanikan diri, mencalonkan diri jadi ketua OSIS dan nggak kepilih, ada yang bilang, oh, kamu sih kurang populer. Waktu saya terpilih menjadi paskibraka mewakili Alizar di Jakarta Selatan tahun 99, ada yang bilang, saya langsung dapat julukan Abi Satpam. Kenapa? Saya terpandang matahari, rambut saya cepat, dibilang kayak tentara. Salah lagi. Setelah lulus kuliah, saya memberanikan diri ikut Abang Jakarta, mewakili Jakarta Kepulauan Seribu, dan menang. Ada yang bilang, oh mungkin kamu menang karena di wilayah yang kurang populer. Ya, di DKI Jakarta saya juga tetap menang. Well, ketika saya jadi arsitek dan menang IAI Jakarta Award untuk kategori rumah kecil, ada yang bilang, kan kategori kamu bukan kategori utama. Sampai terakhir, udah selesai saya latihan untuk finish 42 km di maraton, ada yang bilang, kalau kamu lebih kurus, pasti kamu bisa lebih cepat finishnya. Jadi, apalagi ya nggak akan pernah cepat. Karena itu, sampai kapanpun dan siapapun, saya percaya kemungkinan besar kita semua akan mengalami bullying, tidak terkecuali. Yang miskin dibilang malas, yang kaya dibilang KKN. Sampai jadi presiden pun kita dibully satu negara, benar nggak? No offense to anyone here. Saya tidak meminta atau mengajak semua untuk menghentikan dan menghilangkan bullying dari dunia ini. Karena tidak akan bisa. Tidak ada hukum, penyembuhan atau hukuman yang dapat diberikan untuk membuat seseorang berbuat tidak baik terhadap orang lain. Tidak ada. Jahat ya jahat aja. Kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Semua perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Kalau mau semua berubah. Ada satu quote yang saya selalu ingat sampai sekarang. Dari satu orang yang sangat influential, Mahatma Gandhi. You must be the change you wish to see in the world. Because bullying starts and ends with you, an individual, right? Dari satu, jadi banyak. Saya ingin mematahkan stereotip dan pola pikir kita tentang siapa dan apa itu bullying atau perundungan. Bukan mereka yang lemah atau tidak keren atau berbeda yang tidak akan punya teman atau mendapat julukan. Dan juga bukan mereka yang keren, cantik, populer yang akan menjadi penguasa sekolah dan bilang you cannot sit with us. Bukan mereka dan bukan itu bullying sesungguhnya. Setiap dari kita di sini berpotensi terbuli. Yes, terbuli oleh batasan pikiran dan diri kita sendiri yang mengatakan bahwa kamu kurang, kamu tidak bisa, dan kamu pasti gagal. Coba tanyakan pada diri sendiri, kita masing-masing. Pernah nggak menyesali tidak pernah melakukan sesuatu karena pikiran kita yang membatasi kita? Ah, jangan ikut lomba itu. Atau mencalonkan diri menjadi sesuatu. Pasti nanti gagal. Disitulah momen kita, pikiran kita membuli diri kita sendiri. And that's the biggest and the worst bully. Jangan biarkan pikiran kita membatasi kita, mendefinisikan diri kita dalam perjalanan kita ke depan. Semua keberhasilan kita bergantung pada seberapa banyak kamu berani memulai. Langkah pertama kamu untuk mewujudkan impian ketinggian kamu tentu nggak lepas dari doa orang tua dan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tua, keluarga,
teman, guru, kakak, dan adik kelas tidak akan ada di samping kita untuk kita mencapai sesuatu. Tetapi keharmonisan yang kita bisa bina dengan sekeliling kita adalah kunci dari kebahagiaan hidup kita. Suka atau enggak, bullying itu nyata dan ada di sekitar kita. Tetapi jangan biarkan menjadi hambatan bagi kita untuk merusak masa depan kita atau bahkan masa depan orang lain. Jangan biarkan nama julukan kita mendefine siapa diri kita. Jangan biarkan kelompok permainan yang kita tidak cocok dengan pribadi kita mendefine kita keren atau tidak keren. Jangan biarkan keberhasilan orang lain mendefine kegagalan kita. Yang lebih jangan adalah jangan kita harus mendapat validasi keren dengan membuli orang lain just for us to look cool. You always have yourself. Kita selalu punya diri kita sendiri. Coba masing-masing kita ngaca sepulang dari sini. Look yourself in the mirror. Cari dan temukan satu hal aja yang membuat kamu senang dan cinta sama diri kamu. Mama kamu pasti bilang kamu paling cantik, paling keren sedunia. Belum tentu benar orang lain. Kamu yang harus pikirin. Bangun kepercayaan diri kita dengan menemukan kata cukup, sehingga kita bisa bilang dalam diri kita, I am enough. Saya tahu itu bukan hal yang mudah, karena kita selalu menjadi kritikus terbesar dalam hidup kita. Saya yakin masing-masing kita pasti bisa menemukan hal tersebut, yakni potensi diri, baik itu yang sebatas kulit atau deep down inside. Jika kamu sudah menemukan, yakinilah, stick to it. Jika kamu merasa tidak pantas melakukan sesuatu atau ada orang yang membuli kamu, maka ingatlah hal tersebut dan ucapkan dalam diri, I know myself, I am enough. Bukan orang lain yang bisa mendefine diri kamu. Ketika kita merasa cukup dengan diri, tanpa butuh validasi orang lain, ketika kita merasa potensi diri kita lebih besar dari orang lain, pikir tentang diri kita. Itulah bahan bakar dari kita untuk merdeka dari perundungan. Merdeka dari batasan diri, ekspektasi orang lain, dan merdeka dari bullying. Bayangkan jika dulu pemuda tidak merasa yakin untuk merdeka dan menculik Soekarno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia setelah dijajah. Itu kan bullying dari bangsa lain. Para pemuda percaya bahwa kita adalah bangsa yang kaya dari sumber daya alamnya kaya dan mampu merdeka sebagai sebuah negara. Memang kita merdeka tanpa perang, tapi kita mempertahankan negara kita dan kemerdekaan kita sekuat tenaga sampai terbentuk kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan itu tugas kita untuk mempertahankan. Jadi jika lain kali ada yang memberikanmu sebuah julukan, maka katakan, sorry, you are wrong about me. Tinggalin aja. No words about it. Jika ada yang lain kali bilang kamu, sorry, you cannot sit with us. And then kamu bilang, it's okay, I am happy enough with myself. Jika ada yang bilang kamu kurang, maka bilang, I am enough. Hadirin sekalian, sekiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata dalam ucapan mohon dimaafkan. Semoga dapat menjadi perspektif kita untuk menjadi pribadi yang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Bagi peserta upacara non-muslim, silakan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies